Nama saya Dena Kamila. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal ketiga, yaitu berjudul Halal Marketing Growing the Pie. Intinya di jurnal ini akan menjelaskan mengenai konsep Islamic marketing secara general, kemudian juga akan menjelaskan mengenai kategori produk halal, dan juga akan menjelaskan mengenai Islamic marketing strategi untuk satu produk. Bisa yang juga berkaitan dengan developing new product itu, misalnya melalui Islamic branding dan juga halal certification. Dan yang terakhir nanti akan dijelaskan juga mengenai salah satu contoh industri halal di negara dengan jumlah populasi muslim yang banyak, yaitu di negara India. Pertama, apa itu Islamic marketing atau halal marketing? Jadi Islamic marketing ini diasumsikan bahwa agama Islam mempengaruhi, mmm, keputusan membeli konsumen. Nah, maka dari itu dalam kegiatan Islamic dalam kegiatan marketingnya harus juga mematuhi aturan-aturan Islam dari prinsip and guideline in strategic marketing decision of designing, dalam communicating and delivering products and service. Hal itu juga harus sesuai dengan Islamic laws atau aturan-aturan di Islam. Nah, kemudian dijelaskan juga nih dalam jurnal apa itu halal dan haram. Namun kita semua pasti sudah memahami konsep itu. Nah, satu hal yang perlu di-point out dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa eee, karena halal dan haram ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka dari itu sebenarnya halal dan haram bukan cuma soal makanan, namun juga bisa di-extend atau diperluas di produk-produk lain. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan oleh marketer untuk membuat satu produk atau ya dengan membuat satu produk yang versi halalnya dan dengan hadir dengan produk yang lebih inovatif. Nah, kenapa sih halal? Kenapa perlu mengetahui hal ini? Kenapa hal ini cukup menjanjikan bagi para perusahaan atau konsumen atau produsen? Nah, yang pertama, salah satu alasannya adalah agama Islam adalah fastest growing religion. Bahkan di jurnal dijelaskan bahwa agama Islam ini agama yang dengan mayoritas dengan mayoritas penganut terbanyak kedua, yaitu kedua setelah Kristen. Yang kedua adalah huge market potensial. Kenapa? Sebenarnya potensi marketnya bukan cuma orang-orang muslim aja, tapi juga orang-orang non-muslim. Eee, halal ini kan identik dengan satu produk yang baik, satu produk yang bersih. Nah, maka dari itu, nah, halal ini bisa juga dengan satu produk dikatakan halal, maka atau disertifikasi secara halal, maka bisa jadi menarik juga buat para non-muslim, karena mereka percaya bahwa produk ini produk yang baik. Dan yang ketiga ada homogeneous market. Nah, jadi muslim ini dianggap, market yang homogen. Kenapa? Karena halal dan haram ini perspektif muslim itu sama terhadap satu produk. Kenapa bisa dibilang sama? Karena, eee, pedomannya ya sama semua muslim di seluruh dunia, yaitu, mmm, pedomannya Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat adalah centrality of faith, di mana, eee, iman ini mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Bahkan berdasarkan jurnal dijelaskan bahwa 97% konsumen muslim merasa bahwa dengan menjadi muslim itu sangat mempengaruhi keputusan membelinya. Maka dari itu perlu kita memahami konsep halal ini. Nah, ini beberapa kategori produk halal. Ini pasti semua teman-teman juga mengerti. Ada halal di food and beverage market, halal kosmetik, halal
pharmaceuticals, dan juga halal hospitality and tourism seperti contohnya hotel. Kemudian, nah ini yang penting untuk dipahami, yaitu Islamic marketing strategy. Nah, ini berkaitan juga nih gimana caranya develop, suatu produk baru dari, perspektif Islam. Pertama bisa juga melalui bisa melalui 2 hal, yaitu bisa melalui Islamic branding dan halal certification. Nah, dari Islamic branding ini bisa melalui banyak hal nih, misalnya brand's role in the community. Misalnya yang saya tangkap di sini bisa melalui, kegiatan-kegiatan sosial kegiatan-kegiatan yang, berpengaruh pada komunitas misalnya kegiatan-kegiatan sosial, pokoknya intinya kegiatan yang bisa mempengaruhi pandangan konsumen terhadap produk ini, yang jadinya produknya bisa dianggap Islam. Kemudian dari produknya dari ingredients-nya bisa, kandungan-kandungannya, kemudian dari manufacturing prosesnya. Kemudian yang ketiga ada the brand story and its PR strategy. Nah, ini gimana taktik taktik dari PR itu mempromosikan brand-nya, ibaratnya kayak strategi penyampaiannya, supaya, konsumen punya anggapan bahwa produk ini produk halal. Kemudian ada corporate business practice, kemudian ada juga visual identity, misalnya melalui iklan, pemilihan icon-iconnya yang merepresentasikan bahwa produk ini produk halal, produk yang islami. Kemudian, ada brand communication. Dan yang kemudian lagi ada external endorsement, misalnya, dengan pemilihan, orang-orang yang, di-endorse, yaitu misalnya artis-artis yang, eee, punya kegiatan-kegiatan islami, misalnya sering ikut kajian atau apa, bukan dan memilih juga orang-orang yang sebaiknya dihindari untuk, dipilih menjadi endorser, karena itu akan berpengaruh pada branding produknya. Kemudian dari customer service and delivery-nya, ini bagaimana mereka memberikan pelayanannya saja supaya nanti punya pandangan baik di konsumen. Dan juga bisa melalui halal certification. Nah, yang ini udah pasti dengan jelas gitu, terlihat bahwa produk ini ya memang produk halal. Nah, sebenarnya ada dijelaskan juga nih di jurnal ada beberapa tipe, halal certification, bisa dari registration of a site certificate. Memang udah dilihat dari segi bahan, production facility-nya, food, establishment-nya, dan yang lain-lain yang sudah di-inspect dan juga sudah di-approve untuk diproduksi. Ada juga halal certificate for a specific product for a specific duration. Nah, sertifikasinya ini di-issue, eee untuk specific period atau specific quantity aja. Kemudian ada yearly certificate, yaitu, sertifikasi halal yang, eee, secara otomatis nanti, renew, untuk setiap tahunnya. Kemudian, ada vegetarian and green marketing. Jadi, di negara-negara lain itu, untuk mendapatkan, makanan-makanan halal kan cukup sulit. Maka dari itu, banyak dari muslim yang akhirnya memilih makanan vegetarian karena mereka menganggap makanan ini makanan yang, kandungannya jauh dari kandungan-kandungan haram. Nah, maka dari itu sebenarnya ini bisa jadi potensi untuk halal certification bagi para produsen-produsen yang, memproduksi, makanan-makanan vegetarian, sehingga nanti marketnya jadi lebih luas lagi. Nah, ini salah satu contoh sih yang dijelaskan di jurnal bahwa, eee,
Di India ini industri halal udah cukup berkembang, ada banyak brand-brand seperti Calvin Klein, Dawat, Vicano, Goldwiner yang sudah, memiliki sertifikasi halal. Bahkan Unani Medicine sudah di-consider sebagai halal version, walaupun dia eee, originnya itu adalah di Greece. Terus, sektor lain yang considerable potential for halal marketing in India, eee, itu ada Islamic finance and banking industry, halal cosmetics, kayak perfume, sampo, skincare, dan bisa juga halal fashion. Nah, karena India ini major exporting partners-nya Muslim country seperti Saudi Arabia dan United Emirates Arab, sebenarnya halal menjadi satu hal yang atraktif marketing opportunity untuk India dalam kategori makanan, farmasi, kemudian juga kosmetik, fashion, Unani, medicine, dan yang lainnya.